Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pratama dimanapun Anda berada, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmatnya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita masih bisa menikmati lezatnya beribadah di bulan yang suci, bulan Ramadan 1441 Hijriyah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, pada sore hari ini kembali kita bertemu lagi dengan suatu program acara, yaitu Dakwah on Radio. Pada sore hari ini saya ingin mengambil tema, yaitu amalan-amalan utama pada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, selain berpuasa sebagai amalan utama kita di bulan Ramadan, bulan ini juga dipenuhi gemilang keberkahan amalan-amalan lainnya. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan membahas 4 amalan utama agar kita mampu mengoptimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, adapun amalan pertama, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang dengan artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin, para pendengar, sahabat Radio Pratama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah petunjuk ilahi, maka ketika semua buku dimulai dengan permohonan maaf penulisnya, khawatir ada salah sumber atau salah ketik, Al-Quran memulainya dengan pernyataan yang sangat tegas, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sayangnya seringkali kita merasa sudah sangat menguasai Al-Quran, padahal membacanya masih kita malas. Maka Ramadan kali ini kesempatan untuk mengulang bacaan kita. Rasul pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran baginya. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, bagaimana aku membacakan Al-Quran?
sementara ia turun kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku senang mendengarnya dari orang lain. Demi mendengar bacaan Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitikkan air mata dan meminta Ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Ayat yang membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menangis adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi, yaitu Rasul, dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Quran surat An-Nisa 41. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, siapa orang yang ingin membaca Al-Quran seperti saat diturunkan, bacalah sesuai bacaan Ibnu Ummi Abdi, Abdullah bin Mas'ud. Karena itulah Khalid bin Walid, salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali mengambil mushaf Al-Quran, ia menitikkan air mata menangis seraya berkata, aku sibuk hingga tak sempat membacamu karena jihad. Bayangkan Khalid bin Walid menangis karena sibuk berjihad. Lalu bagaimana dengan kita? Maka marilah kita menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dan senantiasa membasahi lidah dengan bacaan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang mulia. Adapun yang kedua, Ramadan adalah bulan Qiyamul Lail. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari kata qiyam Ramadan adalah salat tarawih sebagaimana yang dituturkan oleh para ulama. Pada mulanya salat tarawih ditunaikan sendiri-sendiri. Rasul khawatir jika ditunaikan secara berjamaah maka hukumnya akan menjadi wajib. Maka itu beliau menunaikannya sendirian. Lalu di zaman Umar bin Khattab, tarawih ditunaikan secara berjamaah, mengingat orang-orang sudah mulai lalai untuk menunaikan tarawih karena sibuk dengan urusan masing-masing. Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasul, menjadi imam salat tarawih pertama pada tarawih berjamaah pada masa Umar bin Khattab saat itu. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dimanapun Anda berada. Adapun yang ketiga, Ramadan adalah bulan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang paling pemurah, dan di bulan Ramadan beliau lebih pemurah lagi. Kebaikan Rasul di bulan Ramadan, kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan melebihi angin yang berhembus karena begitu cepat dan banyaknya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dimanapun Anda berada, dan bersedekah tidak harus menunggu kaya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala sedekah 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Seorang sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bandingkan seorang kaya raya yang memiliki banyak harta, dia mengambil 100.000 dirham dari hartanya dan bersedekah dengannya. Lalu ada seorang miskin yang hanya punya 2 dirham dan dia bersedekah dengan 1 dirham dari 2 dirham itu. Dan dia bersedekah dengan 1 dirham dari 2 dirham itu.
Karena itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan malu bersedekah walaupun hanya sedikit, sebab kebaikan itu dinilai pada pemberiannya walaupun hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin, sahabat radio pertama dimanapun Anda berada. Adapun yang keempat, Ramadan adalah bulan taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai umat manusia, bertaubatlah kalian. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari semalam. Ma'asyiral muslimin, sahabat pertama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila pada hari-hari biasa kita dianjurkan bertaubat, maka taubat di bulan Ramadan tentu lebih baik adanya. Mengapa taubat? Sebab kita manusia merupakan makhluk yang lemah. Allah memberi jalan taubat sebagai wujud kasih sayangnya, dan Allah sangat senang dan bahagia bila ada manusia yang bertaubat. Seringkali kita merasa bahwa dosa yang kita lakukan hanya dosa-dosa kecil saja, sehingga tak diperlukan untuk bertaubat. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Pratama dimanapun Anda berada, maka dari itu jangan kita remehkan dosa-dosa kecil ini. Bayangkan debu-debu kecil yang menutupi kaca. Bahkan dia hanya debu-debu kecil, namun dari debu-debu yang kecil itu mampu menutupi seluruh kaca. Begitulah dosa-dosa kecil yang kalau kita biarkan, tidak kita bersihkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menutupi hati kita dan sulit untuk kita membersihkannya lagi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan saya mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.